Welcome to my channel Nugraha Film. Terima kasih sudah menonton. Semoga sehat selalu. Selamat menikmati. Di awal film diperlihatkan seorang pembunuh bayaran wanita lagi berhadapan dengan seorang anggota Yakuza di sebuah jembatan yang terletak di pusat negara Korea. Saat itu sempat terjadi pertarungan yang cukup sengit. Dengan bermodalkan sebuah kampak, wanita tersebut berhasil mengimbangi skill bela diri anggota Yakuza. Secara gak disangka di tengah pertarungan, wanita yang diketahui bernama Gil Boksun sempat kesulitan karena gak bisa dipungkiri lawannya kali ini adalah anggota geng terkenal di negeri Jepang. Akan tetapi di balik kesulitannya itu kita akan sedikit dibuat terkejut karena Boksun ternyata mempunyai kemampuan yang gak dimiliki oleh lawannya, yaitu memprediksi masa depan. 나 장비 좀 바꾸자. Rasa dirinya akan mengalami kekalahan telak jika melanjutkan pertarungan dengan pria tersebut. Boksun berpura-pura akan mengganti kampaknya dengan sebuah katana agar pertarungan itu menjadi seimbang. Akan tetapi saat anggota Yakuza itu lengah, secara mengejutkan Boksun melesatkan beberapa tembakan yang membuat pria tersebut seketika tewas gak bernyawa. 미안. Pada keesokan hari, berita tentang kematian tersebut langsung tersebar di saluran TV seluruh dunia. Tentu aja hal tersebut membuat atasan Boksun sangat merasa puas atas kinerja anak buahnya. Selain itu, diketahui bahwa Boksun bekerja di sebuah perusahaan bernama MK yang dipimpin oleh dua orang kakak beradik, dan diketahui mereka bernama Cha dan juga Min Kyu. 난 나쁘지 않은 선택 같은데. 발견됐습니다. 신원 파악 결과 Sebagai seorang wanita yang berprofesi sebagai pembunuh bayaran, Boksun tentu aja harus pintar mengatur waktu, karena dia juga harus menjalani peran sebagai seorang ibu dari anak perempuannya yang diketahui bernama Yongji. Hingga pada malam hari, Boksun yang merasa jenuh kemudian mendatangi kafe langganan bersama teman-temannya, yaitu para pembunuh bayaran yang sering menerima tugas dari perusahaan besar yang menaungi mereka masing-masing. 없으면 발명하라. 그리고 이번 작품 얘기 좀 더 해봐요. 그 야쿠자가 선배님처럼 9시 뉴스 나오는 작품 어떻게 해? 아이 우리끼리인데 뭐 어때야? 응? 그쵸? 엄청 셌어요. 제대로 Tak terkecuali seorang pria yang diketahui bernama Han. Dia juga sangat menghormati Boksun, walau dalam hati kecilnya ada sedikit rasa iri atas pencapaian wanita tersebut. Hingga di tengah perbincangan mereka semua, Boksun sempat tersinggung oleh perkataan Han yang mengatakan bahwa dirinya sudah tua dan masa kejayaannya telah berakhir. 미안해요 다들. 내가 능력 있지만 쓸 거야 아마. 그때 복순 씨 Di tempat lain, Yongji malah terlihat asik bermain bersama teman wanitanya, dan dari sini didapatkan sebuah fakta bahwa Yongji memiliki ketertarikan terhadap sesama jenis atau sering dikenal dengan nama LGBT. Walaupun gak berselang lama, mereka berdua tiba-tiba dihampiri oleh teman sekolahnya yang seketika mengajaknya untuk party di sebuah klub malam. 야, 오늘은 좀 같이 가자. 내일 봐. Singkat cerita, pada keesokan hari, Boksun mendatangi kantor tempat dirinya bekerja bermaksud untuk menemui Min Kyu karena ada tugas yang harus segera diselesaikan. Akan tetapi saat sampai di lobi kantor, ia tiba-tiba dihampiri oleh Direktur Cha yang seketika menantangnya untuk bertarung dengan seorang karyawan magang bernama Hyun Min. 전화일 때 언니보다 나을 텐데 5년 전 언니 작품 커버하는 거야. 여수 Merasa harga dirinya telah diinjak karena disetarakan dengan seorang karyawan magang, Boksun terpaksa memenuhi keinginan Direktur Cha, yaitu bertarung dengan salah satu anak buahnya. Kemudian tanpa kesulitan yang berarti, Boksun berhasil mengalahkan juniornya hanya bermodalkan sebuah spidol yang dia genggam. 너 방금 Singkat cerita, Min Kyu kemudian menyuruh Boksun untuk segera menghadap dan langsung menyuruhnya untuk memilih salah satu pekerjaan yang hanya bisa dilakukan olehnya. Kemudian sebagai seorang ibu yang mempunyai anak perempuan semata wayang, Boksun memilih pekerjaan di negaranya ketimbang harus pergi membunuh orang ke negara Rusia. Atas hal tersebut, Min Kyu dengan terpaksa harus turun tangan untuk menyelesaikan misi yang satunya lagi. 나는 이거 독고알베는 은퇴했고 사막이나 휴가 갔고. Dari sana mereka berdua kemudian memutuskan untuk makan siang di sebuah restoran sederhana sambil mengenang masa lalu saat mereka berdua bertemu untuk pertama kalinya. Akan tetapi di tengah perbincangan tersebut, Boksun tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah telepon yang mengabarkan bahwa anaknya hampir membunuh teman kelasnya dengan alasan yang belum diketahui. Tanpa membuang waktu, Boksun segera mendatangi sekolah tempat Yongji berada dan langsung memastikan bahwa tidak terjadi apa-apa terhadap anak sematawayangnya. Namun di sisi lain, teman sekolah Yongji terlihat sedang mengalami kritis akibat tikaman yang dilakukan oleh Yongji tepat pada bagian leher yang
bisa menyebabkan kematian. 소라 어머니까지 부른 이유는 소라가 유일한 목... 경찰 불러주세요. 애들 싸움에 무슨 경찰까지? 흉기에 찔렸는데 일주일은 무슨 일주일이에요? 일주일 뒤에 징계... 이유 얘기 안 하면 너 퇴학이래. 죽이려고 거기 찔렀으니까. Hingga di keesokan hari, Minkyu kemudian menghubungi Boksun bermaksud untuk sekedar menanyakan kabar Yongji, dan dalam perbincangan itu dapat disimpulkan bahwa Minkyu memiliki rasa terpendam terhadap Gil Boksun. 그럼 애한테 아빠를 한번 만들어줘 보든가. Singkat cerita, tibalah saatnya mereka berdua menjalankan misi masing-masing, dibuktikan dengan keberadaan Minkyu yang baru aja sampai di sebuah bandara yang terletak di negara Rusia. Di sisi lain, Boksun juga tengah bersiap dengan peralatan yang sudah disediakan, dan misinya kali ini akan ditemani oleh Hyunmin yang akan menjadi asisten pribadinya. 됐어. 드라마를 몰라야 일이 편해. 자살 어려울 거. Sejenak berpindah ke Minkyu yang terlihat sedang bersantai di sebuah bar. Dengan ditemani minuman keras, dirinya memantau keadaan sambil melihat gerak-gerik dari mangsanya. Hingga saat target memasuki bar tersebut, tanpa membuang waktu, Minkyu langsung menjalankan aksinya dengan segenap kemampuan yang dia miliki. Tanpa kesulitan yang berarti, Minkyu berhasil memporak-porandakan si isi bar seorang diri. Dengan bermodalkan sepucuk pistol, dirinya bisa menyelesaikan misi yang terbilang mustahil bisa dilakukan oleh manusia biasa. Berbeda halnya dengan Minkyu, di tempat lain Boksun tiba-tiba memutuskan untuk membatalkan misi pembunuhan karena dirinya beranggapan bahwa targetnya kali ini adalah seorang anak di bawah umur. Selain itu, dirinya juga beralasan bahwa bocah tersebut tidak mengetahui apa-apa. Terlebih saat ini Boksun juga memiliki seorang anak perempuan yang bisa dibilang seusia dengan targetnya. 제가 가스량 조절을 잘못한 것 같습니다. 죄송합니다. Singkat cerita, pada keesokan hari Minkyu yang mengetahui bahwa Boksun memutuskan untuk membatalkan misi pembunuhan, seketika menelpon adiknya dan langsung menyuruhnya untuk menutup kasus agar tidak tercium oleh pihak kepolisian. Akan tetapi, Direktur Cha seketika merasa murka karena misi tersebut termasuk level tertinggi yang mana akan menghancurkan reputasi mereka sebagai perusahaan ternak. 그것도 길복순 생각이야? Sejenak kita diajak flashback ke masa lalu, di mana pada saat itu Minkyu masih menjadi seorang pembunuh bayaran muda yang sudah malang melintang dalam urusan bunuh-membunuh. Dan ternyata dari sini didapatkan sebuah fakta mengejutkan bahwa pada saat itu ayah Boksun pernah menjadi target sasaran dari Minkyu dengan alasan yang belum diketahui. Alih-alih berusaha melawan karena memergoki ayahnya sedang mendapatkan ancaman, Boksun saat itu malah membantu Minkyu membunuh ayah kandungnya dengan cara menggantungnya dengan sebuah tali. Sejak saat itu Minkyu mengajak Boksun untuk bekerja sama karena dirinya merasa bahwa Boksun memiliki potensi sebagai seorang pembunuh bayaran profesional. Merasa bahwa misi yang gagal dilakukan oleh Boksun termasuk kategori tertinggi yang bisa merusak reputasi perusahaan, Direktur Cha ternyata mempunyai rencana lain, yaitu menyuruh seseorang untuk menyelesaikan misi tersebut. Dan ternyata orang yang dipilih olehnya adalah Han, seorang pembunuh bayaran kelas bawah yang tentu aja gak sebanding dengan kemampuan Boksun. Shin kemudian berpindah ke rumah Boksun. Terlihat Yongji saat itu memberitahu ibunya alasan atas penyerangan teman sekolah yang dilakukan olehnya tempo hari. Dan ternyata alasan Yongji menikam teman sekolahnya karena orang tersebut mempunyai foto Yongji sedang bermesraan dengan teman wanitanya. Tentu aja hal tersebut seketika membuat Boksun merasa tersambar petir karena mengetahui bahwa anaknya seorang LGBT atau orang yang menyukai sesama jenis. Akan tetapi Boksun saat itu berusaha menahan emosinya karena dirinya gak mau membuat Yongji menjadi frustasi. 일 안 했어. 내가 남자를 좋아해. Hingga gak berselang lama Boksun tiba-tiba didatangi oleh Hyunmin yang saat itu mengatakan bahwa dirinya baru aja dipecat dari perusahaan MK. Selain itu Hyunmin juga menuturkan bahwa Direktur Cha beralasan pemecatan tersebut akibat dirinya menjadi penghalang saat menjalani misi dengan Boksun. Tanpa ambil pusing, Boksun kemudian mengajak Hyunmin makan siang di kafe tempat para pembunuh bayaran. Hingga gak berselang waktu lama Han bersama teman-temannya tiba-tiba datang menghampiri mereka. Kemudian dari sana sempat terjadi perbincangan cukup serius karena Boksun kini telah mengetahui bahwa misi tersebut telah diselesaikan oleh Han. 어떻게 된 거야? 그동안 누구 덕분에 일 못 받았는 줄 알아요? 누구야? 제가 꼭 대답... Di tempat lain, Minkyu yang mendengar bahwa Direktur Cha telah menyelesaikan misi pembunuhan anak di bawah umur seketika merasa murka dan langsung memarahi adiknya habis-habisan. Kemudian merasa bahwa kakaknya lebih memihak kepada Boksun. Direktur Cha langsung menelepon Han yang saat itu sedang bersama Boksun dan kawan-kawan. 우리 MK의 B급 이상 대우를 들어올 수 있는 같은 회사 때문에
Di tengah keributan yang terjadi di antara para pembunuh bayaran, Boksun sempat kewalahan menghadapi mereka semua karena tentu aja mereka dibekali skill bela diri yang cukup mumpuni. Akan tetapi, Yongji yang melihat keadaan tersebut kemudian membantu Boksun hingga pada akhirnya mereka berdua berhasil melumpuhkan satu persatu dari mereka. Minkyu yang mengetahui bahwa Boksun telah menghabisi kawan sesama pembunuh bayaran sempat dibuat emosi karena kelakuan Boksun sudah di luar batas kewajaran. Akan tetapi, Yongji sempat menyangkalnya dan mengatakan bahwa dalang itu semua adalah Direktur Cha. Kemudian pada keesokan hari, komite yang menaungi seluruh perusahaan pembunuh bayaran seketika menggelar rapat dadakan atas insiden pembantaian yang menimpa anak buah mereka di sebuah kafe tempo hari. Namun lagi dan lagi Minkyu menutupi pembantaian yang dilakukan oleh Boksun. Dirinya juga berdalih bahwa tidak mengetahui apa-apa tentang kejadian tersebut. 합리적인 의심이 듭니다. 길복순이를 위원회에 출석시켜서 그저 친구를 도우려는 마음이 Merasa ada kejanggalan atas semua yang telah terjadi, salah satu anggota komite mengusulkan untuk mendatangkan saksi mata yang saat itu di tempat kejadian perkara. Walaupun saat Minkyu akan menanggapi masukan tersebut, dari sini didapatkan sebuah fakta bahwa satu-satunya saksi mata yaitu Yongji telah dibunuh olehnya. 짜리야 대표님, 저 끝까지 뻔뻔하게. 지금 부상 치료 중이라. Di sisi lain, Boksun terlihat mendatangi Direktur Cha yang saat itu sedang berada di kantor, bermaksud untuk menanyakan tentang tujuan Direktur Cha yang saat itu berniat membunuhnya. Namun bukannya mendapatkan sebuah alasan yang diinginkan, Boksun malah mendapatkan sebuah kabar mengejutkan bahwa Yongji telah dibunuh oleh Minkyu tempo hari. 우리도 지켜야 할 게 많은 사람들인데. 가장 쉬운 방법은 문제를 없애는 거잖아. Dirasa apa yang telah dilakukan oleh Minkyu sudah keterlaluan, Boksun memutuskan untuk menghabisi Direktur Cha karena dia beranggapan bahwa hal tersebut setimpal dengan kematian Yongji. Hingga setelah berhasil membunuh wanita itu, Boksun menghampiri anak buah Minkyu dan menitipkan pesan bahwa dirinya menantang bosnya berduel sampai mati. 대표님한테 전해요. 시간이랑 장소 정하라고. 걔 내부 소스인데 길이 차대. Singkat cerita, Minkyu yang telah mengetahui bahwa adik sematawayangnya telah dibunuh oleh Boksun, kemudian menerima tantangan tersebut dan langsung menelpon Boksun agar datang ke sebuah tempat yang telah ditentukan. 참 잘해 니네 엄마. Kemudian tanpa membuang-buang waktu, Boksun segera mendatangi tempat yang dimaksud dan sempat terjadi obrolan cukup menegangkan antara kedua orang berdarah dingin tersebut. Hingga setelah berbincang cukup lama, akhirnya mereka berdua mencapai kesepakatan bahwa akan bertarung sampai mati tanpa ada yang melarikan diri. 그 아이는 잘못한 게 없다고. 동생이 죽었는데 눈물이 예전에 Sebelum terjadi aksi baku hantam di antara mereka berdua, Boksun sempat mengeluarkan kemampuannya yaitu memprediksi masa depan tentang pertarungan melawan Minkyu. Dan dalam prediksinya Boksun akan mengalami kekalahan telak karena tidak bisa dipungkiri bahwa Minkyu adalah orang yang kuat sekaligus guru dari Boksun. Hingga pada akhirnya bermodalkan tekad yang kuat serta kemampuan yang dimiliki, akhirnya terjadilah pertarungan yang sangat epik antara kedua pembunuh bayaran tersebut. Dan di tengah pertarungan yang cukup sengit itu, ternyata Boksun berhasil mengalahkan Minkyu dengan sebuah pisau yang dia genggam. I do when you